saya yang kawal dia. Ternyata sampai di pelabuhan, isi pelabuhan itu tentara semuanya, militer. Saya nggak boleh naik, nggak boleh nganter anak saya. Wow. Bayangin itu konfliknya sampai nangis. Itu anak Om umur berapa waktu itu? Kelas 1 SMP. Satu SMP ya, masih kecil kalau kita bilang sebagai seorang ayah. Iya. Jadi waktu dia naik tangga, saya lihat dari pelabuhan itu cuma nangis gitu. Nah, staff saya namanya John itu yang temenin dia. Gitu. Itu tiketnya juga cuma sampai di Kupang. Sebentar, nggak dapat tiket sampai ke Bali. Jadi saya telepon teman yang ada di Kupang. Ini anak gua ada di kapal nih. Lu bisa nggak tolong cari tiket buat dia Kupang ke Bali? Halo, shalom, apa kabar semua teman-teman? Don Pras sharing kabar baik podcast hari ini ada kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang yang sangat senior dan seorang yang sangat rendah hati. Terima kasih Om Kris. Apa kabar Om Kris? Sudah mau hadir di Don Pras Channel. Beliau bernama Kris Manuel Manusama, kelahiran Subang tahun 25 Desember, saya masih ingat Om ulang tahunnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kehormatan buat saya karena ketika saya masih tinggal di negara Belanda, beliau sering disebut oleh Bapak Gembala saya di khotbah-khotbahnya tentang apa namanya iman. Nah, di dalam khotbah-khotbah itu saya belajar waktu saya masih baru dalam kekristenan untuk mengenal tentang iman. Om Kris, jadi Om Kris itu ternyata lahir di Subang ya? Ya. Ya, saya pikir waktu itu Om Kris itu lahirnya di Ambon. Ternyata enggak ya? Ya. Jadi Tuhan membawa Om Kris kembali lagi ke Ambon. Iya. Jadi saya tuh anak tentara, papa saya tentara. Oh. Jadi dia dulu komandan batalion Kujang 330. Nah, jadi tentara. Makanya kita lahir di sana. Jadi saya kecil di situ, terus tinggalnya di Bandung masa kecil. Iya. Nah, waktu itu tahun 60 papaku ditugaskan. Tentara kan begitu pindah-pindah ditugaskan ke Ambon. Nah, situlah saya dalam umur kecil itu berangkat ke Ambon. Nah, baru berapa bulan di Ambon, papa saya meninggal dalam tugas, meninggalnya dalam tugas. Jadi dimakamkan di makam pahlawan Ambon. Nah, usia saya baru 9 tahun tuh. Nah, sekian tahun kita di Ambon, saya SMP semua, terus atas jasa papi, ya negara membiayai kami kembali lagi ke Bandung. Oh, Nah itu, jadi tahun-tahun 69, 71 sampai itu saya di Bandung. Nah, tanpa bapak, sudah. Terus ibu saya meninggal di sana. Nah, disitulah perubahan itu besar-besaran. Oke. Jadi kurang lebih Om Kris itu melayani Tuhan itu dari tahun 40 tahun lalu, tahun 1983 ya Om ya? Iya, ya. Ya. Jadi Om dijamah itu di Jawa Barat ya, bukan, di Jakarta. Di Jakarta. Saya ya. 71 di Jakarta. Oke. Nah, Jadi pelayan Tuhan itu kurang lebih benar 40 tahun melayani Tuhan ya. Ya. Nah, sekarang Om selama 40 tahun ini apa yang Om Kris Tuhan taruh di hati Om Kris untuk generasi sekarang ini? Karena saya lihat musimnya masuk musim yang baru ya pada tahun 2024. Betul. Ya. Nah, generasi itu artinya gini, yang terbaik sedang ada atau dipersiapkan untuk Tuhan, untuk generasi ini. Jadi generasi ini adalah mewarisi semua yang terbaik. Atau saya simpulkan, semua yang terbaik ada di depan, bukan dulu. Nah, bukan dulu. Karena Tuhan kan semua yang dia siapin untuk perubahannya semua di depan kan. Iya. Nah itu. Jadi tugas gereja ya mempersiapkan generasi. Mempersiapkan generasi. Ya.
yang dimaksudkan mempersiapkan generasi adalah dengan khotbah atau dengan apa, Om? Semua pengajaran ya, maksudnya kalau bilang khotbah itu pengajaran, membawa generasi, mengajar, melengkapi mereka dengan tentu hal yang benar. Hal yang benar nggak ada yang lain, cuma firman Allah. Jadi karena puncak peradaban manusia kan kita, Alkitabnya yang bilang, nah, kita akan menjadi seperti Kristus. Nah, you become like Jesus. Nah, bayangin 30% Alkitab itu isinya nubuatan. Nah, kalau mau jujur bahwa nabi-nabi yang bernubuat itu mereka nggak lihat semua nubuatannya. Mereka udah meninggal. Nah, generasi sekarang ini adalah generasi yang hidup untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Wow. Nah, itu yang saya bilang yang terbaik di depan. Jadi seperti yang Om selalu utarakan dalam khotbah, itu dekade yang sangat menentukan. Yes. Nah, kalau dekade menentukan itu sebenarnya lebih tajam lagi gitu. Nah, jadi bukan hanya slogan kosong, tapi seakan-akan kalau kita kayak nginap di hotel atau kita pergi liburan, seperti ada wake up call atau morning call begitu dari hotel. Nah, itu buat saya dekade yang menentukan gitu. Karena sejarah berjalan terus kan. Kita udah dengar dari dulu. Nah, sekarang nih kayak memang udah sangat singkat kira-kira gitu ya. Sejarah menentukan, maksudnya untuk terjadi perubahan di gerakan yang baru ini, hati anak kembali ke bapak, betul, atau hati bapak kembali ke anak, Om? Dua. Jadi oke, saya masuk ke sini. Bahwa dosa gereja adalah tidak mempersiapkan generasi. Karena kita harus genapin hati bapak kembali ke bapak. Nah, dan yang kedua adalah generasi yang di bawah tidak menghormati generasi yang di atas. Gimana tuh, Om? Generasi yang di bawah tidak menghormati generasi yang di atas. Iya kan, gitu, kayak terpisah sendiri. Nah, kalau dua ini jalan seturut firman Allah, semua hal-hal besar akan terjadi. Jadi janji Tuhan yang mulia dan hebat di depan itu terjadi waktu generasi dan generasi itu berukun, gitu, bersatu. Generasi kita persiapkan generasi di bawah. Nah, generasi yang di bawah menghormati generasi yang di atas. Itu bahwa mereka terima warisan dong, mereka terima dari generasi itu kan. Nah, kalau kita lihat kehancuran kan semua dari keluarga kan. Nah, itu cara musuh atau cara si iblis mau menghancurkan tuh semuanya keluarga. Krisis dunia sebenarnya fatherless. Krisis dunia. Nah, nanti bawa kemasannya jadi ke ekonomi, ke education, ke apa aja terserah. Tapi itu sebenarnya akar utamanya di fatherless. Nah, fatherless tuh gini. Krisis identitas, hilang bapak, hilang identitas, hilang ibu tuh hilang pemeliharaan, tapi hilang bapak, hilang hormat. Wow, hilang bapak, hilang hormat. Itu. Nah, gereja punya banyak pemimpin, tapi gereja nggak punya bapak. Nah, itu gimana tuh, Om? Nah, gereja punya banyak pemimpin, tapi tidak punya banyak bapak. Nah, apa bedanya? Pemimpin memanfaatkan orang. Nah, bapak mengoptimalkan anak. That's the difference. Jadi seperti Yesus yang melihat potensi kepada murid-muridnya. Benar itu. Nah, gereja sekarang kurang yang itu. Nah, apakah gereja itu sadar akan kekurangannya, atau mungkin yang ngerasa udah besar aja? Ya, kita berharap ya, Om ya. Itu dia. Jadi regenerasi bapak banyak. Jadi tanya aja sama pribadi itu, kamu merasa nggak dibapai? Oh, luar biasa. Jadi bukan hanya di gereja aja, tetapi di luar gereja prinsip kebapaan itu dimulai dari role model ya, Om. Role model. Dari satu tindakan yang betul-betul ya. Betul. Jadi persiapan kita berarti persiapan juga harus ke firman Tuhan sekali lagi, karena banyak pengajaran yang ngaco, Om ya. Nggak ada yang lain. Firman sudah itu. Pengajaran firman Tuhan yang bagaimana nih, Om? Om bisa share tentang apa yang Tuhan taruh di hati Om? Ya, oke.
tahu nggak siapa kamu di dalam Tuhan? Jadi identitas. Kan Bapa memberi identitas. Iya. Nah, kenapa kita sulit panggil Tuhan Bapa? Karena Bapa kita di rumah kacau. Yes. Gitu. Kita malu kadang-kadang mengaku dia Bapa kita. Atau kita anak yang sudah kehilangan Bapa dari kita masih kecil. Nah, kita krisis identitas. Gitu. Akhirnya kita cari identitas kita dalam karya, dengan semua, dan kita pikir identitas kata ada di harta, di posisi. Nah itu yang bikin kacau. Banyak pemimpin hebat duduk, pemimpin politik lah, pemimpin apa yang secara identitas aslinya hilang. Jadi dia pikir identitas dia di posisi, di kedudukan, di harta. Itu mengacaukan ke bawah semuanya. Nah, firman yang kita mesti bagi yang memperkenalkan siapa kamu di dalam Kristus. Amin. Nah, identitas kita new in Christ Jesus. Jadi bukan pangkat, bukan posisi, bukan suku, bukan. Identitas kita adalah siapa kita di dalam Kristus. Terendah mungkin kita di kantor cleaning service, itu terendah. Tapi itu bukan identitas. Itu hanya fungsi kita selama kita hidup di bumi. Gitu. Tapi di dalam Kristus kita anaknya, kita sahabat, kita kekasihnya. Itu jarang kita tahu, tapi kita seperti nggak yakin. Jujur, dunia, sebagian besar dunia masih sulit untuk bilang bahwa Tuhan itu baik. Masih, loh kalau Tuhan baik kenapa gua gini ya? Kenapa keadaan gua masih kayak gini? Itu sebenarnya pertanyaan klasik sih. Iya. Jadi dengan mengetahui identitas di dalam Kristus yang Om sering bawa dalam khotbah itu membuat terjadi satu pertanyaan banyak ya, banyak orang bahwa banyak orang Kristen tidak mengetahui. Saya juga baru menyadari tentang siapa di dalam Kristus. Apakah itu Om maksud secara pribadi atau secara keseluruhan gereja, Om? Kalau mengenai itu, secara pribadi ya. Maksudnya ketika orang menangkap wahyu itu kali ya. Betul. Iya. Itu. For we are God masterpiece, itu ayatnya gila banget tuh. Iya. Wow. Kita maha karya Tuhan, bener. Maha karya banget. Gitu. Kita lebih dari Bima Sakti Tata Surya ini. Itu nggak ada urusan dengan kekekalan itu. Kita sangat berurusan dengan kekal. Tapi sulit untuk kita mau. Nah, saya pun sendiri misalnya satu kali saya duduk terus ingat lagu Christ is Enough. Itu kayak menembak balik ke saya. Pertanyaan, kamu benar yakin Christ is enough for you? Wow. Nyatanya kamu masih cari dari orang lain. Padahal dia yang sempurna, dia yang maha. Kamu nggak bersandar sama dia. Kamu menuntut dari orang yang nggak sempurna. Kamu menuntut dari orang yang juga nggak mampu. Kita cari dari orang lain. Kehancuran pernikahan apa semua karena kita saling menuntut kan. Tapi kita di gereja, kita Kristen. Jadi sebenarnya waktu kita bilang crisis enough, mungkin aja itu latah. Latah karena nyanyi, tapi belum jadi kenyataan banget. Ya itu. Ya, jadi memang ketika kita mengetahui siapa dalam Kristus, itu kita akan ketemu namanya yang sering Om sebut, kuasa Tuhan di dalam diri kita, Om. Ya, wow. Dan kamu akan jadi pribadi yang aman. Maksudnya gimana, Om? Aman? Jadi gini, kalau dulu enough-nya kita karena uang, karena posisi, kita sekarang aman. Karena kita sudah menemukan yang tidak bisa tergoncangkan, kan? Itu di dalam dia. Itu yang dibilang aman. Kalau dulu kamu diusik, terganggu. Dulu kamu disinggung, wah. Itu belum aman kan? Iya. Itu belum aman. Jadi memang itu juga tergantung dari kita untuk meresponi firman Tuhan itu. Setuju. Ya Om ya? Setuju. Tergantung dari kita. Dan kalau dilihat dari setiap yang Tuhan buat dalam diri Om,
Itu sangat luar biasa ya Om, sampai dibawa Tuhan untuk ngalamin salah satunya ya waktu keributan yang di Ambon itu Om ya. Istilahnya konflik berdarah. Iya. Nah, dalam konflik berdarah itu Om belajar apa Om dari Tuhan untuk belajar tentang Ya, tidak seketika hebat, berpersungutan, ketakutan, kegoncangnya tuh seperti itu kan. Kamu benar ada kan? Gitu. Karena orang mati tiap hari. Nah, terus ini pertanyaan yang bilang dangkal. Karena kita sudah mengaku hamba Tuhan, kayak pertanyaan gini, kok Tuhan biarin sih orang mati tiap hari? Nah, itu kan menuduh dosa gampang banget, tapi waktu itu proses pencarian. Sampai saya perlu mengalami sendiri, gitu. Baru saya bisa bilang, wow Tuhan. Nah, jadi, mengalami pertolongan Tuhan di kejadian-kejadian itu. Ya, di kejadian itu, dan ada istilahnya kayak apa ya, kata revelation itu kata apokalips ya, diungkapkan. Jadi menghadapi kejadian yang takut itu, tapi sesuatu yang diungkapkan membuka saya untuk melihat, wow Tuhan luar biasa. Artinya dua hal besar terjadi. Hal yang pertama, 4 pendeta saya dipotong. 4 pendeta dipotong. Itu. Yang satu senior, dia wakil saya. Saya panggil dia juga Om, namanya Om Buce ya. Gitu. Itu saya telepon jam 11, jam 12 saya telepon bahwa Om Buce lari. Nggak usah, katanya, kita doa aja. Jam 1 mati, udah dipotong. 4-4-nya itu, dia jangan, itu staf dia yang 3 itu. Nah, peristiwa yang kedua lebih pribadi, saya bawa keluar anak saya yang laki-laki keluar lebih dulu, diungsikan ke Bali. Itu aja udah lewatin ketakutan yang gini. Anak saya laki, masih SMP kelas 1. Waktu saya antar, karena tiket cuma dapat 2, jadi waktu itu staf saya yang kawal dia. Ternyata sampai di pelabuhan, isi pelabuhan itu tentara semuanya, militer. Saya nggak boleh naik, nggak boleh ngantar anak saya. Wow. Bayangin itu konfliknya sampai nangis. Itu anak Om umur berapa waktu itu? Kelas 1 SMP. Satu SMP ya, masih kecil kalau kita bilang sebagai seorang ayah. Iya. Jadi waktu dia naik tangga, saya lihat dari pelabuhan itu cuma nangis gitu. Nah, staf saya namanya John itu yang temenin dia. Gitu. Itu tiketnya juga cuma sampai di Kupang. Nggak dapat tiket sampai ke Bali. Jadi saya telepon teman yang ada di Kupang. Ini anak gua ada di kapal nih. Lu bisa nggak tolong cari tiket buat dia Kupang ke Bali? Nah, itu cuman, aduh apa yang terjadi? Cuma nangis saja, cuma nggak punya kata-kata. Nah, volume yang kedua atau fase kedua setelah dia sampai di sana, berapa bulan kemudian kita nyusul dengan anak perempuan. Saya salah kapal karena memang ada kapal lain. Itu tinggal satu-satunya kapal laut itu, di mana isinya itu mereka semua. Dua. Jadi kalau bilang mesti mati. Nama saya dipanggil di kapal itu, Pendeta Krisman Usama, tolong ke poliklinik. Nah, saya sampai terus, siapa yang bisa panggil nama saya, dari mana orang tahu gitu. Iya. Ternyata ada yang lihat saya di kapal itu dia rektor Universitas Patimura Ambon, Profesor Naneri namanya. Jadi ternyata dia panggil waktu saya turun ke poliklinik, dia udah nangis. Saya yang panggil Pak Kris. Kenapa? Edwin itu anaknya. Waktu saya noleh ke depan lagi geletak, matanya udah dicungkil. Oh my goodness, tapi masih bernyawa? Masih, tapi mati. Akhirnya kehabisan darah? Akhirnya mati. Itu saya kayak terjebak mikir. Singkatnya saya berdoa jujur, kurang ajar boleh dibilang, dan memaksakan. Karena itu usia, waktu papa saya meninggal, anak saya Deborah usia 9 tahun. Dan saya bawa itu usia papa saya meninggal. Jadi waktu saya masuk di kamar, kaptennya bilang gini, kamu jangan keluar lagi. Nah, saya pakai kamar mereka, nanti makanan kita antar. Nah, di situ saya nangis. Saya teringat,
apakah kisah saya diulang lagi dalam rumah yang baru ini. Karena saya lihat anak saya masih kecil. Itu saya ngomong, Tuhan, kalau gue mati lu gak fair loh. itu dengan kayak gitu. Nah itulah saya kalau bilang, nah cuman unik ya, kadang-kadang nggak bisa dirumus ya. Kalau kita dengan Tuhan tuh nggak ada hitungan matematika gitu. Ternyata hal-hal yang dibilang kamu mengerti tanpa belajar tuh betul. Jadi pengalaman itu yang membuat kita semakin mengerti tentang kedalaman Yesus Kristus. Itu dia. Wow. Jadi apakah itu ada perubahan yang signifikan untuk kesatuan jemaat di mana Om Kris betul, banyak memimpin? Betul. Nah, karena pertama kita sama-sama menangis bersama, ketakutan bersama, itu nggak usah disuruh bersatu. Selebihnya bisa bersatu tuh hanya keterlibatan Tuhan kan, gitu. Satu-satunya yang Tuhan kalah itu dengan kita tuh free will kan. Iya, betul. Nah, free will itu artinya ciptaan bebas menolak pencipta. Coba lihat. itu perlu karya Roh Kudus banget untuk jadi bersatu itu. Kami mendengar bahwa di Ambon Pak Pendeta Kris Manusama adalah satu-satunya yang tetap tinggal di Ambon. Jadi buat kami juga orang yang dari luar belajar tentang bagaimana mengikuti Yesus dalam segala keadaan ya, Om Kris. Nah, untuk sekarang ini ketika Om Kris ngelewatin beberapa hal dalam pelayanan, Om Kris mendapatkan kedalaman hati Yesus itu dalam hal apa Om? Sehari-hari atau hubungan dengan jemaat kah atau keluarga? Di segala lini sih. Di segala lini sih. Ya. Nah, sebenarnya mungkin bukan saya satu-satunya gitu. Tapi ada banyak aja, cuma mungkin nggak tahu gitu. Tapi untuk kemampuan saya ada di situ, itu juga udah karya dia. Itu. Nah di situ saya muncul satu yang dibilang kasih karunia. Itu. Jadi kalau dibilang kemampuan saya nggak mampu. Sebab saya pun berusaha untuk lari. Jadi apa sih yang bikin saya bisa balik lagi semua bertahan? Nah itu coba kasih karunia itu, saya berjumpa dengan dia. Nah kata kasih karunia itu kalau diterjemahkan kemampuan ilahi. Amin. Itu kasih karunia. Nah, jadi kalau orang hidup dalam kasih karunia, dia sedang hidup dengan kemampuan ilahi. Itu keren. Itu. Dengan kemampuan ilahi itu kita akan dapat melihat hal-hal yang baru Om ya. Banget. Di tahun 2024 ini. Dan saya percaya seperti Om juga pernah berkhotbah tentang Roh Kudus. Itu Yesus Unlimited gimana tuh Om? Jadi itu sangat-sangat membuka hati buat kami untuk pengen lebih tahu lagi Yesus Unlimited. Memang kita udah tahu tentang Roh Kudus, tapi proses itu bagaimana Om bisa mengartikan itu, menguraikan itu? Jadi gini, kenaikan Yesus itu yang gereja jarang nggak kayak heboh di peristiwa itu ya, agenda itu ya. Itu kan kayak agenda tahunan semua gereja kan. Natal, Paskah, terus Yesus naik, nanti balik lagi, Natal lagi. Jadi Yesus tuh tiap tahun ada bayinya, ada bayi, udah naik surga, bayi lagi. Nah, lihat tuh, kayak gitu ya. Nah, satu kali pas ibadah kenaikan itu, nah itu menggelisahkan aja. Tiap tahun begini aja. Nah, itu. Nah, tentu duduk, lihat, buka pelajaran-pelajaran puluhan tahun lalu, cari literatur, saya ke ruang kerja, saya ingat-ingat apa yang saya pernah tahu. Dua hal, gitu. Ternyata kenaikan Yesus itu inaugurasi Yesus. Artinya, waktu Yesus sudah selesai menjalani misinya di dunia, secara fisik dia, Tuhan yang di dalam daging, dia sudah selesai. Nah, begitu dia naik, udah
udah mulia dong. Nah itu inaugurasi. Itu inaugurasi dia. Nah di situ lihat perkataan Yesus. Lebih baik aku pergi sebab dia yang datang ini. Dia lebih. Pengertian lebih ini itu gini. Dia tidak seperti saya lah. Dikurung dalam daging sehingga saya nggak mau hadir. Waktu Yesus ada, Yesus nggak mau hadir kan. Kalau kita mau ketemu Yesus mesti ke Bethlehem dong, ya kan. Waktu itu. Nah dia yang ada sekarang, dia lebih dari saya, itu maksudnya itu. Nah dia ada di dalam kamu. Nah terus Yesus terusin, dia bilang supaya barang siapa percaya kepadaku, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku buat bahkan lebih. Nah, jadi saya menarik kesimpulan bahwa begitu berharga dan pentingnya manusia di mata Tuhan sampai dia mesti kirim Roh Kudus. Karena berarti ini belum selesai Yesus. Belum selesai Yesus. Makanya bilang yang terbaik karena Yesusnya dalam dikurung dalam daging. Roh Kudus mesti datang. Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dengan kita. Itu betapa pentingnya, enggak? Nah, disitulah saya tuh, nama kepanjangan, nama lain dari Holy Spirit sebenarnya Jesus Unlimited. Wow. Nah sayang orang percaya bisa aja tahu, terus menyadari, tapi bagaimana ya? Berani nggak tiap hari mendeklar itu sampai itu terwujud nyata benar-benar? Bayangin, yang unlimited itu diam di dalam kita. Yes. Artinya saya nggak bisa kalah dong dengan segala tantangan hidup ini harusnya. Wow. Karena dia yang tak terbatas ada di dalam saya. Jawabannya sederhana. Kita dengar firman, tapi firmannya nggak dapat tempat di hati. Dia nyangkut di otak sini. Nah, yang dapat tempat di hati apa? Takut, cemas, khawatir. Itu yang dapat tempat. Gitu. Jadi kita tahu, oh Jesus Unlimited. Tapi kalau nggak ngalamin, sederhana. Karena dia nggak dapat tempat di hati kamu. Deep banget. Deep ya betul. Itu. Ya. Jadi kalau kita membiarkan firman yang bekerja dalam hati kita, kuasa itu akan dengan leluasa. Leluasa. Itu dia. Dan itu bukan hanya untuk orang-orang yang dipanggil melayani Tuhan. Semua orang percaya. Yeah. Janji buat semua orang percaya. Titik. Janji buat semua orang percaya dalam marketplace, dalam pelayanan, segala lini. Dan itu umurnya tergantung kepercayaan. Maksudnya ketika mereka udah dibaptis Roh Kudus, gitu mungkin Om. Ya. Baptis itu buat saya penting loh. Ya. Karena Yesus suruh, berapa ya? Waktu Paulus bertobat, dari Ananias kan. Suara Tuhan, dia yang ketakutan dan Tuhan. Ini preman nih, kan waktu itu Paulus kan dicari-cari kan, ya kan Ananias jawab gitu kan. Terus Tuhan bilang, kamu jangan takut, saya udah boleh. Tapi lihat pesan Tuhan, baptis dia. Oh ternyata baptisan itu kayak apa ya? Itu baptisan nggak main, makanya nggak bisa baptisan anak kecil. Itu baptis itu orang harus ngerti kenapa dia mau dibaptis, kenapa dia mengambil keputusan saya mau dibaptis. Itu terus merubah Paulus yang merubah banget baptisan itu. Nah, baptisan itu kayak pintu terbuka untuk Roh Kudus masuk. Amin. Nah, Jesus Unlimited itu tuh keren nggak tuh? Iya, keren banget Om. Dia penulis kitab terbanyak Om. Iya. Padahal dia orang yang tidak lihat Yesus, tidak berjumpa dengan Yesus secara fisik. Iya ya. Iya. Yang murid-muridnya lain itu. Nah, itu ketemu. Jadi itu yang membuat pelayanan Om dari waktu ke waktu itu sangat menarik ya. Jadi di tahun ini Om percaya bahwa semakin terbuka untuk ada generasi yang mengenal hati Bapa. Oh iya. Iya. Dia sutradara ya buat saya. Dia itu sutradara agung Tuhan itu. Dia segalanya. Iya. Nah, saya nggak berani meremehkan generasi. Maksudnya gimana tuh? Meremehkan generasi kan kebanyakan orang tuh sekarang ngelihat tuh kayak anak muda udah maaf ya kecanduan narkoba atau kehidupan seks bebas. Tapi ketika dia meresponi firman Tuhan ini, siapapun orang itu potensi firman Tuhan itu bakal terjadi, bener Om? Banget.
banget. Iya. Iya, gitu. Gitu. Yesus nggak butuh kamu punya CV. Dia nggak butuh sih. Dia cuma butuh hati kamu. Wow, Yesus butuh hati kita. Dia nggak butuh lu punya kemampuan apa coba. Coba Petrus bisa bikin apa? Iya. Kalau dari kita ngomong sisi budaya, nelayan itu nggak bahasa Ibrani loh. Iya. Bahasa Arab itu kan bahasa kampung, ya kan? Gitu. Nah, sekarang coba lihat murid-murid Yesus tukang ikan dibandingin dengan semua ahli Taurat itu. Iya. Yang satu akademis banget kan. Saya bikin kesimpulan, Israel belajar firman lewat Musa, jadi ahli semuanya. Hukum-hukum belajar firman. Murid-murid ini tukang ikan belajar firman dari firman yang jadi manusia. Nah, lihat nggak bedanya? Jadi kita bilang tukang ikan bego, sama ada tulisannya di Kisah Rasul. Ketika orang banyak melihat Petrus dan Yohanes, manusia biasa yang tidak terpelajar, itu kan penilaian mereka tidak terpelajar, uneducated gitu. Karena tukang ikan. Terus ada kata ini, heran lah mereka. Apa yang bikin heran? Nah, itu yang mereka nggak ngerti Hikmatnya. Nah, lu belajar dari Musa. Iya. Belajar dari Musa sampai segala. Nah, ini belajar dari firman yang jadi manusia. Itu beda lagi. Nah, sekarang lu baca surat Petrus, surat Yohanes di hari tua mereka ya. Coba baca. Nggak ada filosofi dunia bisa saingin mereka. Iya. Siapa yang bisa ngomong kayak gitu? Untouchable. Tidak bisa dibatasi kuasanya. Jadi Om ada contoh nggak? Jadi kalau misalnya hati Bapak itu dikembalikan kepada gereja gitu, itu akan ada potensi yang nyata ya. Banget. Seperti yang Om sekarang sedang rintis ya bersama tim ya. Apa Son of Hope itu ya. Jadi kemampuan seseorang itu benar-benar akan keluar ya Om ya. Kalau saya nonton diri saya sendiri, nggak punya alasan berdiri di mimbar dulu. Wow. Karena saya pernah ini mundur 20 tahun lah. Yeah. 20 tahun lah. Saya ada hotel apa dulu di sini. Terkenal banget dulu banget ya. Saya khotbah di situ. Bapak rohani saya pertama tuh Yusuf Roni. Saya bertobat tahun 82 dengan dia. Oke. Nah, terus saya khotbah situ. Tiba-tiba ada satu orang maju. Ternyata tuh teman puluhan tahun saya di Bandung, teman kecil. Dia maju, terus dia datangin saya, cuma kasih satu pertanyaan, Chris, setahu gua lu nggak sekolah kan, Chris? Terus saya lihat iya, terus dia nangis, jalan, dia pergi. Nggak, maksudnya waktu mendengar Om Chris khotbah? Iya, karena dia tahu gua anak nakal di jalan, anak band yang begini-begini. Oh, anak nakal. Terus dia lihat kok dia maju ke depan, dia bukan tanya firmannya, dia tahu gua lu tuh nggak sekolah kan guys. Iya, terus dia nangis. Nah, itu saya makanya itu yang saya bilang semua saya alamin. Ya, Tuhan nggak butuh lu punya apa sama sekali, dia cuma butuh, kan dia bilang persembahkan hidupmu, dia nggak bilang duit tuh. Ya, iya kan? Nggak ada nggak persembah hidup yang dia mau rubah itu. Wow, luar biasa. Tapi dalam mengikuti panggilan Tuhan, pernah nggak ada satu titik di mana Om bilang, gue udah nggak tahu lagi Tuhan kalau nggak ada yang baru atau? Oke, itu tergantung background sih. Ya. Tergantung. Kalau kamu dari keluarga baik-baik, semua enak, bisa jadi gitu. Tapi saya kayak nggak ada ban serep kalau mobil. Maksudnya gimana tuh? Ya gue hidup di jalan, nggak ada orang tua, anak yatim piatu, semua gitu kan. Jadi itu yatim piatu Om itu dari umur berapa? Sekarang dua-duanya? Yang pertama 9 tahun bapak saya mati, umur 16 mama saya mati. Oh jadi gitu. Jadi habis itu kalau tidak salah Om Chris ke musik ya? Ya udah musik jadi agama, bukan hanya itu. Karena nakal tadi bang identitas. Saya berpikir identitas saya di situ. Di musik tadi 20 tahun lalu. Itu kira-kira 30 tahun lalu kira-kira. Jadi kalau orang hidup tuh apa Chris? Nah, terkenal banyak uang. Nah itu buat aku. Karena Om ngalamin hidup di jalan, mau memperbaiki
ya kehidupan ya. Ya, kan kita pengen orang mengakui kita salah semua kalau di Alkitab tuh kan. Iya benar. Kan identitas kita dalam Kristus, tapi kok di luar itu kan kita cari semua. Nah itu. Jadi ketika Om bicara tentang bagaimana seorang Pak Kris Manusama untuk survive selalu dalam Tuhan adalah ingat di mana pertama kali Ya, Tuhan itu. mengambil. Itu dia. Oh, Ingat dari mana kamu diambil. luar Nah biasa. kadang-kadang kayak persiapin khotbah, udah tahu di compare dengan literatur dengan apa, nanti diem ada yang dibilang wahyu, ya itu tiba-tiba Tuhan bilang itu kamu dulu Kris. Wow. Nah, Jadi semua khotbah Om dengan perenungan selalu dengan gaya Kris Manusama. ya, itu. Luar biasa. Dan saya sering mengikuti firman Tuhan yang Om sampaikan di dalam sosial media, dan itu sangat memberkati sekali. Jadi tahun-tahun kebelakang ini Om dibawa untuk mengenal, memberikan hati anak Bapak kepada anak-anaknya. Jadi banyak dong anak-anak rohani Om yang bukan hanya di Ambon aja ya, tapi seluruh Indonesia kayaknya. Iya sih. Kadang-kadang nggak diagendakan. Iya. Itu nggak diagendakan. Ada yang mereka telepon, pengen ketemu dong. Oh, terus gimana terrespon Om? Nah, dari situ terus saya melihat, oh iya. Nah, kadang-kadang nanti ada suara, udah kamu biarin aja tuh. Nah, kayak Son of Hope kan awalnya gitu, cuma mau terima kasih, kamu udah bantu. Terus kayak suara itu udah, kamu biarin aja. Terus saya kan di Ambon, tapi Roh Kudus nggak jawab, cuman kayak gitu aja. Maksudnya dia diem aja dalam hal apa Om? Dia jadi kayak membapai atau gimana? Iya, waktu itu, jadi saya bilang, udah kan, saya akan pulang ke Ambon, masa saya masih, Roh Kudusnya nggak jawab. Oh, tadinya Om bilang bahwa biarin aja dia berjalan sendiri. Om gitu. cuma kayak menabur gitu ya. Udah bilang, aja. Terus saya nanti udah di Ambon, apa ya, gelisah. Nah akhirnya tiap kesini telepon, mulai 1-2 orang telepon, kita kumpul yuk. Nah City, makanya saya kasih nama kantor sinode itu. Kantor sinode. Kumpul. Nah, dulu belum mengerti apa-apa. Nah, sampai kumpul. Ya itu semua, artinya makan tuh semua aku bayar tuh. Oh, luar biasa. Yang anak musik lah, anak band gimana kan gitu. Yeah. Dulu nggak ada ruangan, mau di mana pengajarannya. Nah terus pelan-pelan, mulai saya dapat itu bahwa kalian kan profesional, kalian ke gereja harus, tapi nggak usah pelayanan di gereja. Terus maksudnya gimana tuh? Jadi gini, bisa nggak kita jadi berkat buat dunia? Nah itu berkat bagi dunia. Nah itu Son of Hope itu gini, kasih harapan dong ke dunia ini. Jadi lintas budaya, lintas perbedaan, lintas kepercayaan, hanya lewat art, kemasannya tuh seni. Nah, main bagus, orang tepuk tangan di sana di panggung-panggung bergengsi. Nah, sekarang yuk, isinya cuma satu, hope, kabar baik. Jadi dengan musik membawa kabar baik. Ya. Jadi kemasannya itu memang Kristen kemana-mana atau isinya, ya. Oke. Harus dong. Iya, betul. Ya. Nanti dulu, baik dan benar tuh beda jauh loh. Iya. Gimana tuh? Baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Tapi benar pasti baik. Ya. Benar pasti sesuai dengan firman Tuhan ya Om. Itu. Jadi dengan prinsip yang baru ini yang Om dapatkan tentang kedalaman hati Yesus Kristus melalui keseimbangan iman dan kasih karunia Om ya. Tuhan membawa Om untuk ke next level juga ya. Jadi semangat itu masih ada Om, bergairah gitu kan saya kalau lihat ada ayatnya orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi Om juga ngerasa gitu gairahnya ya. Gitu ya. Iya. Ya, jadi generasi itu sangat penting ternyata. Kebanyakan Om pernah share tentang iblis mencuri di situ. Gimana tuh Om? Yang kalau saya mau bilang sedikit menantang lah ya. Misalnya sekarang hebat nih ya. Kan saya gembala nih. Katakan wah hebat tuh kerjanya. si iblis bisik lain di elitnya. Silakan. Lu tunggu generasi depan gue yang tua.
Itu kalau kita nggak hati-hati. Nah, sekarang kita misalnya kita bangga dengan pertumbuhan pelayanan kita. Iblis juga nggak main-main. Dia tahu dia terancam, tapi dia juga mengancam. Oh ya, beneran. Nanti lu lihat generasi depan yang tua gua nih. Nah makanya saya bilang dosa kita adalah tidak persiapkan generasi itu. Kalau kamu udah persiapkan, iblis yang tua ya. Hari ini lu hebat-hebat, generasi depannya hancur. Iya, salah satu contohnya Eropa sekarang. Yes, sudah sangat. Itu contoh paling kuat. Sekolah terbaik, teologi terbaik, gereja terbaik, semua di situ. Dan sekarang kamu bisa lihat kosong, cuman gedung aja kebanyakan Om. Nah, saya ke Belanda waktu habis konflik itu kan, gitu. Mau saya ke Belanda, yang diundang saya. Tapi saya mau bawa choir kan. Terus saya bilang buat anak-anak saya, nggak ada gereja yang undang choir tuh, nggak ada. Yang dia undang cuma satu pengkhotbah. Mau nggak kita tabung setahun? Kita yang bayar tiket, kita bayar semua. Mau nggak? Mereka kaget. Iya. Maksudnya Om ajar untuk menabur untuk kerja. Iya, beli tiket sendiri. Wow, doa dong mereka. Iya. terus gimana Om? Jadi bikin kotak, tulis Eropa gitu. Mau makan bakso ingat Belanda, nggak jadi ditaruh gitu. Benar. Itu persiapannya berarti 3 bulan. Oh, setahun lebih lama dari gue pikir 3 bulan. Enggak. Oh, jadi saya komunikasi ke Belanda, saya baru tahun depan ya, saya bawa tim. Bawa tim. Udah 9 kota tuh di sana tuh, yang nggak pernah naik pesawat. Di pesawat aja udah nangis gini, mereka 4 jam lagi. Nonton lihat gitu. Kamu lihat nggak? Oh, itu kan saya kasih pengarahan kayak orang mau pergi gitulah. Ini dingin loh, Oktober nih. Mau pakai long john ya, apa tuh Om? Gitu. Oh, udah. Beli dulu. Kayak gini nih. Oh, nah saya beliin. Lu tahu gak di Jakarta? Oh makanya udah dipakai loh. Ya bener, berarti orang itu benar-benar baru. Naik pesawat nggak pernah. Iya, naik pesawat benar nggak pernah. Nah, artinya kembali ke tadi ya. Iya. 9 kota di Belanda. Aku khotbahnya gini. 100 tahun lalu lu bawa Yesus ke negara gua. Itu kan bule gua Belanda. Sekarang saya datang cuma mau bilang buat kamu, Yesus yang itu masih ada. Mereka udah nangis. Iya, itu. Waduh, luar biasa. Apa reaksinya mereka Om? Wah, udah deh. Anak-anak pulang kopernya meledak semua. Itu kita bayar. Dia bilang jangan minta uang ya, semua. Jadi itu bayar bus itu 1 mile 1 euro loh. Sewa bus di Belanda. Ya. Kita bayar semua. Jadi uang kita itu kan buat bayar semua. Jadi selama setahun itu tim yang dibawa Om itu mengalami keajaiban dalam itu finansial, maksudnya finansial kan mesti mengumpul. Kalau ngomong kita ketawa. Iya, tapi orang ketawa tapi gua nangis. Ini anak-anak kamu. Mereka jalan di Belanda nih, jalan malam-malam. Jam 1 nanya, Om, ini udah luar negeri. Udah. Oh, luar biasa ya Om, luar biasa. Ya, saya juga menyadari hal itu kan. Buat orang pertama kali sana ya, saya teringat kalau pengalaman saya pertama kali, ya begitulah. Jadi sampai begitu Om ya. Kita jalan. Itu 9 orang sama Tante Yoti juga. Iya, 30-an. Oh, 30. Tapi ya dikit tebat satu rumah, tidur sama-sama, bangun gitu. Luar biasa. Nanti saya dengar nih, mereka ada 2 orang ngomong, saya deketin. Ngomongnya gini, kalau nggak ada gereja ini nih kita nggak tahu kalau Belanda ini ada katanya. Buat mereka kayak is a dream, mimpi gitu. Iya. Gua bisa ke Belanda gitu loh. Itu dahsyat itu. Buat aku itu sesuatu yang mungkin itu sekarang gimana dampaknya buat kehidupan mereka? Udah gila dampaknya. Sekolahnya pertanian, perikanan. Sekarang pimpin bank. Ada salah satu dari mereka ya. Itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Itu pertanian, tapi bank. Pimpin ya. Nah, kuliahnya diambil pertanian, tapi bank. Nah, gitu.
Yang satu sempat jadi konjen di Australia. Oh, luar Ya, sekolahnya perikanan. merinding saya Om. Itu kalau mundurnya puluhan tahun lalu saya bilang, lu bikin untuk Tuhan. Lu lihat aja nanti Tuhan bikin apa buat lu. Nah, itu. Jadi itu belajarnya kayak gitu. Dengan cerita kayak gini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ajaib ya Om ya. Iya. Tuhan Yesus ajaib ya. Tuhan Yesus membawa pelayanannya Om Kris sangat hidup ya. Luar biasa Om ya. Nggak mulus lah, enggak lah. Nggak. Tapi saya Nggak ngawang tapi napak ya Om. Jadi terima kasih nih Om buat kesempatannya bisa share pengalaman ikut Yesus, dan saya percaya ini akan memberkati banyak dari kita untuk selalu melihat bahwa Yesus unlimited, Yesus ada, memberkati dan membawa keluar dari potensi yang biasa-biasa aja untuk menjadi berkat di mana aja Om ya. ya. Salam buat keluarga Manusama, Tante Yoti dan 2 orang anak, Yehuda dan Deborah Manusama. Terima kasih Om. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.